in MotoGP, and at the end of the race, I will retire as a professional racer. Don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Lorenzo yakin Marquez pindah ke Ducati, tak lagi pikirkan soal uang, tapi incar juara dunia. Legenda MotoGP Jorge Lorenzo yakin Marc Marquez bakal segera memutuskan pindah ke Ducati. Menurut Lorenzo, Marquez siap kehilangan gaji besar di Honda demi kompetitif lagi di musim 2024 dengan motor Ducati yang sempurna. Masa depan Marquez di MotoGP masih teka-teki. Pebalap asal Spanyol itu disebut-sebut sudah jengah dengan situasi di Honda saat ini. Marquez pun dikabarkan siap pindah ke tim lain yang lebih kompetitif. Opsi yang paling masuk akal adalah gabung ke tim satelit Ducati. Yup, Ducati melalui Direktur Olahraga Ducati Corse Paolo Ciabatti sudah memberi lampu hijau kepada Marquez supaya bisa pindah ke tim satelit Ducati. Tim yang dimaksud adalah Gresini Racing, di mana di situ ada adik Marquez, Alex Marquez, sebagai salah satu pebalapnya. Gresini punya peluang merekrut Marc dan hanya tinggal menunggu keputusannya. Marc akan berbicara dengan manajemen Honda di Jepang dan dia bakal memutuskan, ujar Ciabatti di MotoGP India 2023, akhir pekan lalu. Saat ini Marquez memiliki gaji pokok sebesar 12,5 juta euro per tahun di Repsol Honda, di mana angka itu menjadi yang tertinggi di MotoGP saat ini. Jika Marquez pindah ke Gresini Racing, mungkin dia tidak akan menerima gaji sebesar itu. Terlebih performa Marquez turun dalam beberapa musim terakhir ini. Meski begitu, legenda MotoGP Jorge Lorenzo meyakini Marquez akan segera pindah ke Ducati meski gajinya bakal lebih kecil. Saya pikir Marc tak terlalu peduli dengan uang, ungkap Lorenzo seperti dikutip dari Motosan. Kata Lorenzo, Marquez telah berkecimpung di MotoGP cukup lama dan jelas bahwa yang ia inginkan saat ini hanyalah satu hal, yaitu menang dan kembali kompetitif di ajang kelas Premier. Marc hanya peduli untuk kembali kompetitif pada tahun 2024 dan kemudian sepenuhnya terbuka untuk memilih di antara banyak opsi kompetitif untuk tahun 2025. Lanjut Lorenzo, sepertinya Gresini memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusannya. Marquez, komentar pebalap pemilik 3 gelar juara MotoGP tersebut. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Una cosa que haría cualquiera, no hago una gran locura, pero es porque es más un sentimiento. Es más ese sentimiento de paz, de realización, que... Penerawangan Dani Pedrosa, Marc Marquez dan Honda diambang cerai di MotoGP Jepang 2023. Dani Pedrosa merasa seri MotoGP Jepang 2023 akan menjadi pekan krusial bagi Marc Marquez untuk menentukan masa depannya. Para pembalap kelas utama tak terkecuali Marc Marquez sedang bersiap menghadapi seri MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan ini. Khusus bagi Baby Alien, seri balap yang dilangsungkan di sirkuit Motegi menjadi kesempatan besar untuk mengutarakan nasibnya. Ya, Marquez berkesempatan untuk berbicara langsung kepada para petinggi Honda dalam seri balapan kandang tim ASA Tokyo, Jepang itu. Desas-desus kepindahan Marquez dari Honda sendiri semakin mencuat seiring performa tim yang tak kunjung membaik hingga 13 balapan MotoGP 2023. Gresini Racing menjadi tim terkini yang dikaitkan dengan peraih 8 gelar juara dunia itu di mana kesepakatan sudah dibuat. Meski demikian, pengumuman kepindahan itu urung juga dilakukan Marquez karena dia masih menunggu restu dari Honda. Rider berusia 30 tahun itu sejatinya masih terikat kontrak bersama Honda satu musim lagi atau baru habis pada akhir 2024 mendatang. Nantinya di Gresini Racing, Marquez tidak hanya bertandem dengan sang adik Alex Marquez saja tapi dia juga akan mendapatkan motor terbaik. Motor tersebut adalah Ducati Desmosedici yang sangat dominan mendominasi peta persaingan di kelas utama musim ini. Masih bungkamnya Marquez akan kepastian bergabung ke Gresini turut mengundang perhatian mantan rekan setimnya di Repsol Honda Dani Pedrosa. Pria yang kini berperan sebagai pembalap penguji di KTM itu merasa Marquez akan menggelar pertemuan penting dengan petinggi Honda.
Pertemuan dengan para petinggi tersebut diyakini akan membahas kepastian masa depan Marquez. Jika pada pertemuan pertama tidak ada titik temu, Little Spaniard yakin akan ada pembicaraan lanjutan dan sesuatu yang besar di sela-sela GP Jepang. Kalau harus ada pertemuan, saya perkirakan Selasa, Rabu, ucap Pedrosa, dilansir bolasport.com dari Crash. Kalau nanti mereka adakan pertemuan di Tokyo, untuk HRC mungkin di sana mereka bisa melakukan pertemuan pertama. Jika mereka tidak menyelesaikan semuanya pada pertemuan pertama, mungkin di akhir pekan akan ada sesuatu yang lebih, imbuhnya. Di mata Pedrosa, membicarakan sesuatu terkait kontrak kerja saat menjalani pekan balapan adalah hal tak biasa untuk dilakukan. Akan tetapi, Pedrosa menganggap hal ini akan dilakukan Marquez karena dia ingin memastikan komitmen Honda untuk musim depan. Ya, pembalap asal Spanyol itu dinilai masih berharap timnya bisa membuat sebuah perubahan besar terkait kinerja RC213V. Kendati akan melakukan pembicaraan penting dengan petinggi Honda, Pedrosa juga belum bisa memastikan soal masa depan Marquez. Biasanya tidak dinamis melakukan aktivitas kantoran di akhir pekan balapan karena Anda sudah masuk ke mode balap, ucap Pedrosa. Dari cara dia, sepertinya dia ingin berbicara dengan orang-orang yang paling mewakili Honda untuk melihat apakah ada perubahan yang dia cari, imbuhnya. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marquez kemungkinan besar akan pergi dari Repsol Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati pada 2024, meski ia masih bungkam soal rencananya tahun depan. Akhir pekan ini di MotoGP Jepang, balapan kandang Honda, Marquez diperkirakan akan melakukan pembicaraan penting dengan petinggi pabrikan. Kalau harus ada pertemuan, saya perkirakan Selasa, Rabu, kata mantan pebalap Honda Pedrosa kepada DAZN. Kalau nanti mereka adakan acara di Tokyo, untuk HRC mungkin di sana mereka bisa melakukan pertemuan pertama. Jika mereka tidak menyelesaikan semuanya pada pertemuan pertama, mungkin di akhir pekan akan ada sesuatu yang lebih. Biasanya tidak dinamis melakukan aktivitas kantoran di Grand Prix karena Anda sudah masuk ke mode balap. Isi pertemuan Marquez dengan para petinggi Honda tidak diketahui, namun ia dilaporkan memberitahu mereka secara langsung tentang rencananya untuk berhenti. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia ingin berbicara dengan orang-orang yang paling mewakili HRC dan Honda untuk melihat apakah ada perubahan yang dia cari, kata Pedrosa. Pedrosa menghabiskan 13 tahun di kelas utama bersama Honda, dan merupakan pebalap tersukses dalam sejarah MotoGP yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Sekarang menjadi test rider KTM dan sesekali masuk wildcard, dia tampil impresif dalam 2 balapan tahun ini. Pedrosa melihat Marquez terjatuh dari posisi keempat di MotoGP India akhir pekan lalu, sebelum ia pulih untuk finish ke-9, dan dia berkata, itu adalah kunci untuk kembali masuk ke posisi ke-9, dalam perolehan poin, setelah kecelakaan itu adalah hasil yang fantastis. Jelas lebih banyak orang yang terjatuh juga, tapi dia hanya punya sedikit waktu di tanah dan mampu mengangkat motor tanpa mematikan mesin, tangannya selalu memegang kopling dan keluar kembali. Balapannya bagus, ditambah lagi dia telah menunjukkan bahwa akhir pekan ini dia kembali menunjukkan sikap yang lebih menang. Dia tidak banyak melakukan penghematan dan dia juga menunjukkannya dengan comeback setelah terjatuh. Mungkin di Grand Prix ini, meskipun aspal yang kita lihat dan ban yang mereka miliki, performanya sedikit menyamai seluruh performa motor lain. Jadi menurut saya hal itu membantu Yamaha dan Honda menjadi lebih dekat. Ditanya apakah MotoGP India merupakan langkah maju yang besar bagi Honda, Pedrosa berkata, dia berhati-hati karena perasaan yang mereka rasakan akhir pekan ini untuk balapan mendatang. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show